Wow, selamat datang kembali di channel Anime Viral Indonesia. Siapa nih di sini yang suka sama One Punch Man? Nah, di video kali ini Mimin akan membahas pertempuran antara Tatsumaki melawan Psichos. Kira-kira menang siapa nih? Oh iya, Mimin mau ralat dikit. Mungkin lebih tepatnya kita akan membahas manga One Punch Man chapter 175 versi manga kita yang udah keluar beberapa hari yang lalu. Karena di chapter itulah pertempuran antara Tatsumaki dan Psichos terjadi. Buat kamu yang belum tahu siapa itu Psichos, bisa baca manganya di anime kita atau website yang lain. Banyak kok. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja deh dari sekarang. Karena di video ini akan mengandung banyak spoiler. Tapi buat kamu yang mau kena banyak spoiler, bisa tonton video ini. Kalau bisa sampai habis ya guys. Oke lanjut. Bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk selalu tinggalkan komentar, like, dan luangkan waktu untuk subscribe dan tekan lonceng ya guys. Karena subscribe itu gratis, biar kita juga makin semangat bikin konten video berikutnya, oke? Cerita dimulai saat Tatsumaki telah menemukan Psichos yang bersembunyi di suatu ruangan bawah tanah markas asosiasi monster. Tatsumaki menarik Psichos dengan kekuatan telekinesisnya ke atas dengan jarak yang bisa dibilang sangat jauh. Psichos terkejut melihatnya, dan dia tidak tinggal diam. Dia mencoba melawan dengan kekuatan telekinesisnya, sehingga membuat Tatsumaki tertarik ke bawah. Jadi Psichos ini tertarik ke atas dari efek kekuatan milik Tatsumaki, dan Tatsumaki tertarik ke bawah dari efek kekuatan milik Psichos. Gimana kelanjutannya? Kita intermezzo sedikit ya guys. Jadi di antara gedung-gedung bawah tanah markas asosiasi tempat Tatsumaki dan Psichos berada, itu ada Saitama bersama Flashy Flash dan seorang monster cebol yang sedang menaiki sebuah kereta tambang menuju bawah tanah. Nah, tepat di sebelah rel yang dilalui Saitama dan Flashy Flash, tiba-tiba muncul cahaya yang menembus dari bawah ke atas dan bergerak sangat cepat. Duar, wush! Seketika Saitama dan Flashy Flash serta monster cebol pun terkejut. Mereka tidak tahu cahaya apa itu terbang begitu cepat ke atas. Yang sebenarnya itu adalah Psichos yang tertarik oleh kekuatan esper milik Tatsumaki. Dari kekuatan telekinesis yang saling tarik-menarik tersebut, akhirnya Tatsumaki dan Psichos berbenturan. Duar! Membuat para monster-monster cebol di sekitarnya pun terkejut melihat benturan cahaya dari kekuatan mereka. Setelah itu mereka berdua terpental ke arah yang berbeda. Sambil penuh emosi, Psichos berkata, "Hari ini kau akan kukalahkan. Salahmu sendiri menyeret aku ke sini." Tapi Tatsumaki menanggapinya dengan santuy dan malah menanyakan di mana letak seorang bocah yang disandera oleh asosiasi monster. Jadi ada dua bocah yang disandera oleh pihak asosiasi monster ya guys, Waganma dan Tareo. Sedangkan bocah yang dimaksud sama Tatsumaki di sini adalah Tareo, bocah yang biasanya bersama Garo. Kalian yang nonton OPM season 2 pasti udah pada tahu kan? Lanjut, sebelum Psichos menjawab pertanyaan dari Tatsumaki, Shin pun harus berpindah. Di suatu lorong markas asosiasi monster, ada King yang sendirian sedang berdiri tegap berhadapan dengan seorang bocah. Mereka berdua saling bertatap muka satu sama lain dengan ekspresi tegang. Oh ya, ngomong-ngomong bocah itu adalah Tareo. Jadi, bocah yang ditanyakan Tatsumaki malah King yang menemukannya. Suasana tegang pun terjadi di antara King dan Tareo. Yang terdengar hanyalah King yang ketakutan dengan ciri khas King Engine-nya. Setelah itu, Tareo berlari menghampiri King sambil mewek bahagia dan berkata, "Syukurlah kau datang menyelamatkanku." Tapi seketika King berteriak, "Jangan bergerak." Di situ, King tidak percaya kepada Tareo. Karena di waktu sebelumnya King telah ditipu oleh seekor monster yang menyamar menjadi Tareo. Untungnya penyamarannya ketahuan karena si monster saking ketakutannya mendengar King Engine milik King dan akhirnya malah mati. Karena dibentak oleh King, seketika Tareo pun berhenti dan bertanya kepada King. Dengan keadaan berkeringat panas dingin, King pun menunjuk dan menuduh Tareo yang dikiranya adalah tipe monster yang sama sedang menyamar dan mau menipunya lagi. Ternyata tanpa diduga memang muncul secara perlahan seekor monster tepat di belakang Tareo. Ternyata dia memang monster yang sedang membuntuti Tareo. Tapi kali ini kekuatannya adalah transparansi. Monster itu terkejut. Kenapa dia bisa tahu? Padahal tubuhku sudah tembus pandang.
King sendiri lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka ada monster beneran lagi yang muncul. Saking ketakutannya, si monster akhirnya malah bilang, "Maafkan saya akan pulang sekarang." lalu berlari meninggalkan King dan Tario. Akhirnya Tario pun berjalan bergandengan tangan bersama King menyusuri lorong berharap bisa menemukan jalan keluar. Di sisi lain, monster yang lari ketakutan menyusuri lorong sendirian itu tiba-tiba dia disergap oleh segumpal daging berbentuk seperti wajah monster. Di situ ada banyak daging yang berceceran di lantai dan menempel di tembok lorong. Ternyata itu adalah bagian dari tubuh Orochi. Jadi daging yang berceceran itu adalah Orochi yang berusaha dengan merambat ke tembok, lantai, dan bangunan, mencari dan menyerap darah atau monster yang ada di sekitarnya untuk meregenerasi tubuhnya. Di sini kita jadi tahu ternyata Orochi bisa meregenerasi tubuh seperti Boros, walaupun proses regenerasinya lambat. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, di chapter-chapter sebelumnya diceritakan bahwa Orochi kalah dan tubuhnya hancur berkeping-keping oleh pukulan biasa dari Saitama. Oke, lanjut. Orochi terus menyerap darah atau monster yang ada di sekitarnya. Kemudian dia terkejut merasakan aura keberadaan Tatsumaki dan Saikos yang tadi masing-masing dari mereka terpental. Mengetahui kekuatan dari mereka berdua yang begitu besar, Orochi pun ingin menyerap mereka yang berada di atas dan berupaya menggapainya. Jadi posisi Orochi ini masih berada di bawah dari Tatsumaki dan Saikos ya, di bawah tapi nggak deket-deket amat, agak bawah lumayan sih jauhnya. Dan Orochi berupaya menggapai mereka berdua. Kita balik lagi ke scene utama. Saikos menyerang Tatsumaki dengan mengeluarkan cahaya dari kedua matanya. Cus! Dan Tatsumaki menangkisnya dengan tangan kirinya. Duing! Serangan dari Saikos akhirnya terpental berceceran di sekitar area pertempuran mereka. Duar, 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 mengenai bangunan-bangunan dan sebagian mengenai monster-monster yang ada di sekitarnya. Sambil menangkis serangannya, Tatsumaki kembali bertanya dengan santuy kepada Saikos, di mana letak bocah yang disandra oleh asosiasi monster. Si Saikos sangat terkejut melihat tangan kiri Tatsumaki yang menahan serangan seperti cahaya laser yang keluar dari matanya, dan tangan kanan Tatsumaki malah menyerang balik dirinya. Bagaimana kelanjutan pertempuran mereka? Sayangnya scene harus berpindah lagi. Diperlihatkan kembali King yang sedang berjalan bergandengan tangan bersama Tario. Mereka kemudian menaiki tangga yang sangat panjang. Dalam menaiki tangga tersebut, Tario mendengar suara King Engine yang makin lama makin keras. Dia menganggap King sangat hebat dan tidak lengah dalam kondisi apapun. Sedangkan King sendiri, dia malah ketakutan setengah mati, sampai keringatan guys. Lalu, Tario dan King menemukan lift yang bisa membawa mereka ke atas lebih cepat. Seketika King pun plong, lega. Akhirnya bisa selamat, pikirnya. Mereka pun akhirnya menaiki lift tersebut. Namun tiba-tiba muncul daging yang menjalar dari sisi yang tidak jauh dari lift tersebut. Apakah itu bagian dari tubuh Orochi? Sayangnya scene pun harus balik lagi ke cerita utama. Diperlihatkan Tatsumaki yang sudah berhasil mengalahkan Saikos dan mengikatnya dengan kekuatan telekinesisnya. Tatsumaki kembali bertanya soal bocah yang disandra, tapi sayangnya Saikos menjawab tidak tahu menahu. Yang dia ketahui hanya ada satu bocah yang disandra dan dia berhasil kabur dari sel tahanan. Di dekat mereka ada suatu alat seperti cakram kecil yang melayang. Alat itu biasa digunakan oleh asosiasi monster untuk berkomunikasi satu sama lain. Melalui alat itu, Tatsumaki lalu melaporkan informasi apa yang dia dapat. Selang beberapa detik, ada suara dari Amai Mas yang masuk. Dan dia ternyata minta bantuan kepada siapa saja pahlawan yang ada di dekatnya. Kebetulan pahlawan yang terhubung dengannya adalah Tatsumaki. Ya, kalian tahu sendirilah sifat dari Tatsumaki seperti apa. Ngomel-ngomel, cerewet plus ngeremehin pahlawan lain. Singkat cerita, mereka pun akhirnya malah bertengkar. Dari pertengkaran kedua pahlawan tersebut, tiba-tiba muncul cahaya dari berbagai arah lalu disemburkan ke arah Tatsumaki dan Saikos. Cius! Duar, 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 duar. Ternyata itu adalah naga-naga dari bagian tubuh Orochi yang berhasil naik ke berbagai sudut lorong dan mengepung mereka.
Tatsumaki pun berusaha menahannya dengan kekuatan telekinesisnya. Duar, 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 duar. Serangan dari naga-naga milik Orochi dari berbagai arah terus menyerang Tatsumaki. Di sudut bawah dari serangan tersebut ada otak atau inti dari Orochi berupa gumpalan daging yang semakin membesar dan terus berusaha menggapai ke atas. Mengetahui hal tersebut dan kekuatan yang dimiliki, Saikos tidak mampu mengalahkan Tatsumaki. Akhirnya dia memanfaatkan keadaan yang menyudutkan Tatsumaki dan berhasil meloloskan diri. Lalu dia langsung menjatuhkan diri dengan tujuan menggabungkan dirinya dengan Orochi agar bisa mengalahkan Tatsumaki. Kekuatan Esper milik Saikos akan digabungkan dengan energi besar yang tertampung dalam tubuh Orochi. Akan menjadi monster seperti apakah gabungan dari mereka berdua? Dan mampukah monster tersebut mengalahkan Tatsumaki? Sayangnya scene chapter 175 telah berakhir dan harus menunggu chapter berikutnya. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 175 yang ending scene-nya bikin kita penasaran. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau kasih kritik dan saran boleh banget kok. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.